kembali dirumuskan akan memperkuat tim Indonesia. Sekarang sedang diurus. Bahkan media-media di Belanda itu sudah ramai berbicara. Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Berita timnas kembali menjadi sorotan publik setelah pelatih anyar John Hartman menyiapkan langkah awalnya bersama skuad Garuda dalam persiapan menghadapi turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta pada 27 dan 30 Maret. Hartman dikabarkan memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan. Berita timnas ini langsung memicu antusiasme para pecinta sepak bola tanah air. Turnamen FIFA Series dinilai menjadi momentum penting bagi Hartman untuk membangun fondasi permainan sekaligus menguji komposisi pemain terbaik Indonesia. Dalam daftar sementara tersebut, terlihat perpaduan menarik antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang tengah bersinar di kompetisi domestik maupun liga luar negeri. Berita timnas terkait pemanggilan 27 pemain sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi skuad Garuda. Sejumlah pelatih sebelumnya juga kerap membawa jumlah pemain yang hampir sama saat memulai agenda internasional. Jumlah tersebut dianggap ideal untuk menciptakan persaingan sehat di dalam tim, sekaligus memberi fleksibilitas bagi pelatih dalam menentukan strategi permainan. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang menekankan kerja sama tim, kedisiplinan taktik, serta kemampuan adaptasi pemain terhadap berbagai situasi pertandingan. Pendekatan tersebut diyakini cocok dengan karakter pemain Indonesia yang dikenal memiliki semangat tinggi serta dukungan besar dari para supporter. Dengan kombinasi strategi dan motivasi yang kuat, Hartman diharapkan mampu membangun skuad yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memiliki karakter tangguh di lapangan. Dalam berita timnas terbaru, posisi penjaga gawang diisi oleh beberapa nama yang memiliki pengalaman baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Martin Vincent Pas yang bermain di Ajax Amsterdam disebut sebagai kiper muda dengan refleks cepat dan kemampuan membaca permainan yang baik. Selain itu ada Emil Audero Mulyadi yang memperkuat klub Italia US Cremonese. Penjaga gawang naturalisasi ini dikenal memiliki pengalaman bermain di level Eropa. 2 kiper lainnya adalah Nadeo Argawinata dari Bali United serta Teja Paku Alam dari Persib Bandung yang tampil konsisten di kompetisi domestik. Jika tidak cepat-cepat menghubungi pemain berdarah Bali Jerman ini, timnas Indonesia bisa keduluan oleh tim nasional Amerika Serikat. Bagaimana tidak, ex-Werder Bremen ini berturut-turut mendapat promosi di tim nasional junior Amerika Serikat dan bukan mustahil debut di level senior. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh staf khusus Menteri Hukum Bidang Transformasi Digital, Nur Korompot, timnas Indonesia disebut akan tambah 2 pemain naturalisasi baru lagi. Melalui Instagramnya @nurkorompottalks, Nur Korompot mengatakan jika Erick Thohir telah setuju dengan permintaan John Hartman untuk tambah 2 pemain baru. Kendati demikian, belum ada nama pasti yang diumumkan terkait permintaan pelatih timnas Indonesia John Hartman terhadap Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Ketidakjelasan itu menimbulkan beragam spekulasi terhadap kandidat pemain pilihan John Hartman. Satu yang layak masuk list itu adalah ex-Werder Bremen, Ethan Kohler. Punya garis keturunan Bali dari ibunya dan sang ayah asal Jerman yang menetap di Amerika Serikat, membuat Ethan Kohler bisa memilih 3 negara di tingkat senior. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, Ethan Kohler lebih memilih Amerika Serikat sebagai destinasi internasionalnya dalam 3 tingkatan level junior. Ethan Kohler pertama kali debut di AS U19 pada 24 Maret 2024 dengan total 5 caps. Ia lalu promosi ke U20 di tanggal 23 Juli 2024 dan disinilah karirnya berkembang. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu mampu sumbangkan 1 gol dari 14 laga. Tak heran jika AS U23 memberinya kesempatan pada 14 November 2025 dengan 2 kali penampilan. Perkembangan karir internasional Ethan Kohler yang begitu cepat, hanya kurang dari setahun bersama tim nasional Amerika Serikat, membuat berpeluang ke level senior. Kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia besutan John Hartman mesti siap siaga andai butuh Ethan Kohler untuk mengisi kedalaman di lini pertahanan. Apalagi belum lama ini, Ethan Kohler menyempatkan diri untuk mudik ke Bali, seolah mengindikasikan jika dia terbuka dengan tawaran bela skuad Garuda.
Tidak hanya itu, konon kabarnya Ethan Kohler sempat masuk radar Indra Syafri yang saat itu melatih timnas Indonesia jelang berlaga di kualifikasi Piala Asia U20. Lahir di Camp Bell, California 20 Mei 2005, Ethan David Kohler memulai karir sepak bolanya bersama Akademi San Jose Earthquakes sebelum pindah ke Oakland Roots. Performa mengesankan Ethan Kohler membuatnya berkesempatan gabung dengan klub papan atas Bundesliga Jerman Werder Bremen U19 pada Juli 2023. Hanya setahun setelah perkuat Werder Bremen U19, Ethan Kohler dipromosikan ke tim reserve klub tersebut. Di sini, ia ikut menjuarai Bremen Liga 2023-2024. Namun pada Juli 2025, Ethan Kohler dipinjamkan ke klub kasta 3 Liga Jerman SC Verly. Di masa singkatnya ini ia catatkan 2 gol dari 9 kali penampilan. Tapi ketika bursa transfer awal musim MLS 2026 dibuka pada Januari lalu, Ethan Kohler memilih mudik ke Amerika Serikat dengan gabung ke New England Revolution. Belakangan diketahui bahwa selama 2,5 tahun di Jerman, Ethan Kohler mengaku jika dirinya sulit beradaptasi lantaran perbedaan kultur dan bahasa dari negara kelahirannya. Hal ini sedikit membingungkan karena Jerman merupakan negara asal ayahnya, walau Ethan Kohler sendiri dilahirkan dan besar di Amerika Serikat dari kedua orang tua diaspora. Ketua Badan Tim Nasional yakni Sumarji mengungkapkan timnas Indonesia akan diperkuat oleh Elkan Bagot di ajang FIFA Series 2026. Kembalinya Bagot ke timnas tak lepas dari peran pelatih timnas Indonesia John Herdman. Ia memanggil lagi defender jangkung tersebut ke skuad merah putih. Ya, Bagot dipanggil Coach John Herdman ke timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan timnas Australia pada Januari 2024. Bek Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024, namun mengabaikannya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi dipercaya ke timnas Indonesia, meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Kini di era baru John Herdman yang menggantikan Kluivert, pintu timnas Indonesia kembali terbuka untuk pemain kelahiran Bangkok, Thailand, dengan darah Inggris Indonesia itu. Sementara itu bersama Ipswich Town di musim ini, Bagot baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan, dengan perincian 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konsep FIFA Matchday itu bakal digelar pada 27 sampai 30 Maret nanti. FIFA Series 2026 di Indonesia juga bakal diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Di hari yang sama, Bulgaria berduel dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari partai itu bakal saling tantang pada 30 Maret nanti. Kesebelasan yang kalah juga diadu pada hari yang sama. Pelatih timnas Indonesia John Herdman akan mengumumkan skuad pertamanya menjadi pelatih tim Garuda sejak ditunjuk pada bulan Januari lalu. Skuad terbaik Garuda nanti akan berlaga di turnamen FIFA Series 2026 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat akhir Maret ini. Shouldn't say this in the camera, but I like a near post goal, of course. I love it. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión con el equipo de Benfica. Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Nama Ezra Walian mulai ramai dibicarakan jelang digelarnya FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Penyerang milik Persik Kediri itu dinilai layak masuk starting 11, terutama saat timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di laga pertama. Pendapat ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan yang menyampaikannya lewat kanal YouTube Nusantara TV. Menurut pria yang akrab disapa Ropan itu,
Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti wajib dimenangkan oleh skuad Garuda. Soalnya, kemenangan akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju ke final dan bertemu pemenang laga antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team. Ezra dinilai bisa tambah daya serang. Ropan menilai Ezra Walian bisa jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini serang tim yang kini ditangani John Hartman. Meski selama ini dikenal sebagai gelandang serang, Ezra dianggap punya kemampuan menyerang yang bisa membantu tim mencari gol. Menurutnya, Indonesia sebaiknya menurunkan gelandang yang lebih ofensif karena lini belakang sudah cukup solid. Kita butuh kemenangan, jadi kita perlu pakai gelandang yang lebih menyerang ke depan karena kita sudah cukup kuat di belakang. Kira-kira begitu pandangan Ropan. Duet dengan Joey Pelupesi. Ropan juga membayangkan komposisi lini tengah dengan Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan. Sementara satu slot gelandang lainnya bisa diisi pemain yang lebih kreatif. Selain Ezra, ada juga opsi Ricky Kambuaya yang dinilai punya kemampuan membantu serangan. Di tengah ada satu gelandang bertahan, yakni Joey Pelupesi. Tinggal kita cari satu lagi. Menurut saya bisa Ricky Kambuaya yang bisa masuk di sana atau memainkan Ezra Walian, jelasnya. Performa Ezra lagi bagus. Alasan Ropan mengusulkan nama Ezra juga bukan tanpa dasar. Mantan pemain PSM Makassar dan Persib Bandung tersebut sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 9 assist sejauh ini. Bahkan beberapa kali ia terpilih sebagai man of the match. Menurut Ropan, Ezra bisa dimainkan sedikit di belakang oleh Romeni yang berperan sebagai penyerang utama. Bisa bikin serangan Indonesia lebih tajam. Ropan juga yakin duet oleh Romeni dan Ezra Walian bisa merepotkan pertahanan Saint Kitts and Nevis. Apalagi kalau di sisi kanan ada Miliano Jonathans yang membantu serangan. Dengan komposisi seperti itu, lini tengah tetap dipegang Joey Pelupesi. Sementara opsi lain seperti Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon juga masih bisa dipertimbangkan. Intinya, menurut Ropan, Indonesia harus tampil menyerang karena targetnya jelas, menang saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji mengkonfirmasi bahwa Elkan Bagot akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke Timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Timnas Australia pada Januari 2024. Back Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke Timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024, namun mengabaikannya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi dipercaya ke Timnas Indonesia meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Kini, di era baru John Hartman yang menggantikan Kluivert, pintu Timnas Indonesia kembali terbuka untuk pemain kelahiran Bangkok, Thailand dengan darah Inggris Indonesia itu. Sementara itu, bersama Ipswich Town di musim ini, baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan dengan perincian 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konsep FIFA Matchday itu bakal digelar pada 27-30 Maret 2026. FIFA Series 2026 di Indonesia juga bakal diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Di hari yang sama, Bulgaria berduel dengan Kepulauan Solomon. Shouldn't say this in the camera, but like a near post goal, of course, I love it. De nuevo, no podemos controlar a toda la gente y después ha tenido un poco de tensión con el equipo de Benfica. Timnas makin ngeri di FIFA Series. 2 pemain Eropa resmi jadi WNI. Erick Thohir konfirmasi ada 2 pemain Eropa siap perkuat Timnas dan siap dinaturalisasi. Ada nama Mbappe dan Haaland di FIFA Series. Mari kita bahas. Tonton sampai akhir ya. Nama Ezra Walian mulai ramai dibicarakan jelang digelarnya FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 27-30 Maret 2026. Penyerang milik Persik Kediri itu dinilai layak masuk starting 11, terutama saat Timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di laga pertama.
Pendapat ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan yang menyampaikannya lewat kanal YouTube Nusantara TV. Menurut pria yang akrab disapa Ropan itu, pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret nanti wajib dimenangkan oleh skuad Garuda. Soalnya, kemenangan akan membuka jalan bagi Indonesia untuk melaju ke final dan bertemu pemenang laga antara Bulgaria National Football Team melawan Solomon Islands National Football Team. Ezra dinilai bisa tambah daya serang. Ropan menilai Ezra Walian bisa jadi pilihan tepat untuk memperkuat lini serang tim yang kini ditangani John Hartman. Meski selama ini dikenal sebagai gelandang serang, Ezra dianggap punya kemampuan menyerang yang bisa membantu tim mencari gol. Menurutnya, Indonesia sebaiknya menurunkan gelandang yang lebih ofensif karena lini belakang sudah cukup solid. Kita butuh kemenangan, jadi kita perlu pakai gelandang yang lebih menyerang ke depan karena kita sudah cukup kuat di belakang. Kira-kira begitu pandangan Ropan. Duet dengan Joey Pelupesi. Ropan juga membayangkan komposisi lini tengah dengan Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan. Sementara satu slot gelandang lainnya bisa diisi pemain yang lebih kreatif. Selain Ezra, ada juga opsi Ricky Kambuaya yang dinilai punya kemampuan membantu serangan. Di tengah ada satu gelandang bertahan, yakni Joey Pelupesi. Tinggal kita cari satu lagi. Menurut saya bisa Ricky Kambuaya yang bisa masuk di sana atau memainkan Ezra Walian, jelasnya. Performa Ezra lagi bagus. Alasan Ropan mengusulkan nama Ezra juga bukan tanpa dasar. Mantan pemain PSM Makassar dan Persib Bandung tersebut sudah mencetak 6 gol dan menyumbang 9 assist sejauh ini. Bahkan beberapa kali ia terpilih sebagai man of the match. Menurut Ropan, Ezra bisa dimainkan sedikit di belakang oleh Romeni yang berperan sebagai penyerang utama. Bisa bikin serangan Indonesia lebih tajam. Ropan juga yakin duet oleh Romeni dan Ezra Walian bisa merepotkan pertahanan Saint Kitts and Nevis. Apalagi kalau di sisi kanan ada Miliano Jonathans yang membantu serangan. Dengan komposisi seperti itu, lini tengah tetap dipegang Joey Pelupesi. Sementara opsi lain seperti Ivar Jenner dan Nathan Chu Aon juga masih bisa dipertimbangkan. Intinya, menurut Ropan, Indonesia harus tampil menyerang karena targetnya jelas, menang saat menghadapi Saint Kitts and Nevis. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji mengkonfirmasi bahwa Elkan Bagot akan dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Hartman untuk FIFA Series 2026. Pemanggilan ini menjadi yang pertama untuk Bagot ke Timnas Indonesia sejak penampilan terakhirnya terjadi di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Timnas Australia pada Januari 2024. Back Ipswich Town di Championship 2025-2026 itu sebenarnya sempat diminta bergabung ke Timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Timnas Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024, namun mengabaikannya. Sejak saat itu ia tidak pernah lagi dipercaya ke Timnas Indonesia meski kursi kepelatihan telah berganti dari Shin Tae-yong pada Januari 2025 ke Patrick Kluivert. Kini, di era baru John Hartman yang menggantikan Kluivert, pintu Timnas Indonesia kembali terbuka untuk pemain kelahiran Bangkok, Thailand dengan darah Inggris Indonesia itu. Sementara itu, bersama Ipswich Town di musim ini, baru bermain 7 kali untuk Ipswich Town di berbagai kejuaraan dengan perincian 3 kali di Premier League 2, 2 kali di Piala FA, dan 2 kali di Premier League Cup. Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konsep FIFA Matchday itu bakal digelar pada 27-30 Maret 2026. FIFA Series 2026 di Indonesia juga bakal diikuti oleh Timnas Bulgaria, Timnas Kepulauan Solomon, dan Timnas Saint Kitts dan Nevis. Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Di hari yang sama, Bulgaria berduel dengan Kepulauan Solomon. Pemenang dari partai itu bakal saling tantang pada 30 Maret 2026. Kesebelasan yang kalah juga diadu pada hari yang sama. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sebenarnya baru turun pada babak kedua menggantikan Simon Jensen pada menit ke-72 untuk menambah amunisi di lini depan. Namun dia harus ditarik keluar pada menit ke-81 setelah berbenturan dengan Hristian Petrov. Dia tampak sakit-sakitan pada momen tersebut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus untuk mendapatkan perawatan. Hal ini tentu jadi sinyal buruk karena Miliano sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut juga menambah panjang kekalahan beruntun Excelsior menjadi 4 pertandingan.
Media asal Belanda, Voetbal International, memberikan sorotan khusus pada kondisi Miliano Jonathans. Mereka melihat winger timnas Indonesia tersebut mengalami cedera yang cukup parah setelah berduel dengan Petrov. Tim asal Friesland tampil lebih efektif di Woudenstein dibandingkan tuan rumah, yang akibatnya menelan kekalahan keempat berturut-turut di Liga. Cedera parah yang dialami Miliano Jonathans pada babak kedua meninggalkan rasa pahit dalam pertandingan yang semula berjalan lancar, tulis Voetbal International. Cedera yang dialami oleh pemain berusia 21 tahun tersebut diprediksi membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Excelsior tentu tidak ingin kehilangan pemain yang sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga. Tentu pihak tim akan melakukan pemeriksaan serius agar dia bisa segera kembali ke lapangan. Beberapa saat sebelumnya, Jonathans masuk sebagai pemain pengganti untuk tim tuan rumah, tetapi penampilannya hanya berlangsung sebentar. Pemain muda tersebut berteriak kesakitan setelah duel yang tampaknya tidak berbahaya dengan Hristian Petrov. Sepertinya mengalami cedera yang serius di lututnya. Lanjutnya, satu hal yang menjadi masalah adalah Miliano juga memiliki riwayat cedera yang cukup parah. Dia juga berpotensi akan melewatkan pertandingan bersama timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri, karena John Hartman ingin menguji semua komposisi yang ada untuk membangun skuad terbaiknya. Jadwal skuad Garuda terdekat adalah melawan Saint Kitts and Nevis pada ajang FIFA Series. Pada musim 2023-2024, pemain internasional Indonesia itu juga absen berbulan-bulan karena robekan ligamen cruciatum. Di Woudenstein, dia dibawa keluar lapangan dalam tangisan 8 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, tulisnya. Miliano Jonathans, pemain timnas Indonesia, mengalami nasib nahas setelah ditarik keluar lapangan karena cedera saat membela Excelsior Rotterdam di ajang Eredivisie 2025-2026. Insiden ini terjadi saat Excelsior menghadapi SC Heerenveen pada Minggu, 8 Maret 2026 dini hari. Winnie nimbungkan kekhawatiran akan partisipasinya di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans tampil dalam laga Excelsior kontra Heerenveen di Stadion Woudenstein. Pada pertandingan tersebut, Excelsior harus mengakui keunggulan Heerenveen dengan skor 1-2, di mana gol Heerenveen dicetak oleh Luke Brouwers pada menit ke-38 dan Joris Overheim pada menit ke-67, sementara 1 gol Excelsior lahir dari Noah Naujoks. Pemain berdarah Depok ini masuk pada menit ke-72, menggantikan Simon Jensen. Namun hanya berselang 9 menit, Miliano mengalami insiden tabrakan. Dia dilanggar oleh pemain belakang Bulgaria, Hristian Ivailov Petrov yang terlihat mendengkuli kakinya hingga terjatuh. Miliano sempat tergeletak kesakitan di pinggir lapangan dan kesulitan berjalan. Akibatnya dia harus ditanduk keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hingga saat ini tingkat keparahan cedera Miliano belum diketahui secara pasti, begitu pula dengan kemungkinan dirinya tampil di FIFA Series 2026 bersama timnas Indonesia. Pelaku pelanggaran, calon lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Pemain yang menjadi penyebab cedera Miliano adalah Hristian Ivailov Petrov, seorang bek andalan timnas Bulgaria. Petrov merupakan pemain aktif timnas Bulgaria dan sempat menjadi bagian dari skuad di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pemain berusia 23 tahun ini telah mencatatkan 9 penampilan untuk timnas Bulgaria sejak tahun 2023. Ironisnya, Petrov berpotensi akan menghadapi timnas Indonesia di FIFA Series 2026 pada akhir bulan Maret nanti. Diironiskan, dikarenakan Bulgaria juga akan berpartisipasi dalam ajang yang sama pada akhir bulan Maret nanti. Kabar cedera Miliano Jonathans menjadi pukulan telak bagi pelatih John Hartman dan timnas Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA Series 2026. Miliano berpotensi menyusul sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya yang sebelumnya telah mengalami cedera, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkulalang. Selain itu, skuad Garuda juga dipastikan tidak dapat diperkuat oleh 2 pemain yang harus menjalani sanksi kartu merah, yaitu Shane Petinama dan Tum Hei. Kehadiran Jonathans dinilai krusial untuk memperkuat lini depan tim Garuda, mengingat pemain berusia 21 tahun tersebut cukup konsisten mendapatkan menit bermain bersama Excelsior. Meskipun baru mencatatkan 4 penampilan bersama timnas Indonesia, Jonathans telah menunjukkan potensi besarnya sebagai penyerang sayap yang dikenal memiliki kecepatan dan kelincahan.